Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4, kelas MBS 20 FHP, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Eros Effendi, SOAS MP. Kami akan menjelaskan tentang implementasi SIG terhadap curah hujan di Sumatera Barat. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan kelompok 4. Hai, perkenalkan nama saya Diva Anissa dengan NIM 20 10 10 11 85. Perkenalkan, nama saya Mahdia Fitri dengan NIM 20 10 10 11 76. Saya Sinta Khairunisa dengan NIM 20 10 10 11 77. Halo teman-teman, kenalin saya Syazila Wahilda Effendi dengan NIM 20 10 10 72. Saya Nulia Fauza dengan NIM 20 10 10 10 62. Saya Karmila Sari dengan NIM 20 10 10 10 78. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih apa itu SIG. SIG adalah Sistem Informasi Geografis. Sistem informasi geografis ini adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan mengampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Kenapa sih nggak bisa dipisahkan antara penginderaan jauh dan sistem informasi manajemen? SIG merupakan sistem khusus untuk mengolah database yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Masukan data SIG banyak diperoleh dari citra penginderaan jauh. Semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Komponen-komponen SIG. Nah, SIG dibentuk oleh komponen-komponen yang saling terkait. Terdapat 3 komponen penting dalam SIG, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau software. Nah, contoh dari perangkat lunak dari segi SIG adalah program kerja seperti QGIS dan ArcView dan ArcGIS. Kemudian yang ketiga ada manusia atau user atau brainware. Nah, komponen brainware yang akan mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Tahapan-tahapan kerja SIG. Oke, kita lanjut pada tahap kerja SIG. Jadi, SIG itu tahapan kerjanya gimana sih? Kok bisa sampai jadi peta digital seperti itu? Sebagai sebuah sistem, tahapan kerja SIG meliputi yang pertama, tahap masukan atau input, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sumber data, dan yang kedua itu proses pemasukan data. Yang kedua itu ada tahap pengelolaan, dan yang terakhir ada tahap pengeluaran atau yang disebut juga dengan output. Analisis SIG yaitu yang pertama analisis klasifikasi. Contohnya dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. Yang kedua, analisis overlay. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Yang ketiga, analisis networking. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Yang keempat, ada analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga, pembentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Yang kelima, analisis 3 dimensi. Penerapan bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Fungsi Sistem Informasi Geografis atau SIG memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Adapun manfaat SIG untuk inventarisasi sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui persebaran berbagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis dan lain-lain.
Adapun SIG yang kedua yaitu SIG untuk perencanaan pembangunan SIG untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan SIG dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Adapun yang ketiga, yaitu SIG untuk perencanaan ruang. SIG bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan SIG. Dan yang keempat, yaitu SIG untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan SIG dapat dilakukan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, dan perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Adapun SIG yang kelima yaitu SIG untuk mitigasi bencana. Kami dari kelompok 4 pada kali ini akan memberikan tutorial tentang pemetaan curah hujan pada Provinsi Sumbar tahun 2020 dengan menggunakan metode IDW. Jadi di sini kita akan langsung membuka aplikasinya yaitu QGIS. Nah, dan data yang kita butuhkan yaitu terkait dengan data batas administrasi dari wilayah Sumatera Barat itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu data poin rata-rata curah hujan pada Provinsi Sumatera Barat yang itu pada tahun 2020. Data-data curah hujan itu bisa kita dapatkan pada website resminya dari BMKG gitu. Nah, kita klik. Jadi sekarang kita akan masukin datanya, yaitu klik Data Source Manager. Selanjutnya dari Multi Text, terus kita cari filenya rata-rata curah hujan pada Sumatera Barat. Nah, nanti itu akan keluar data-data lengkapnya yaitu titik-titik koordinat dari stasiun yang kita gunakan. Oke. Jangan lupa perhatikan Excel-nya sesuai atau tidak. Kita atur geometrinya, kita pakai widget 84. Dan setelah itu kita klik Add. Nah, akan otomatis muncul dalam bentuk file kayak titik-titik gitu. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah data administrasi atau batas administrasi wilayah Sumatera Barat. Untuk memulai proses metode IDW, kita bisa langsung masuk ke panel processing. Nah, kita klik toolbox, selanjutnya interpolation. Misalnya kita pilih yang IDW interpolation. Kita klik. Nah, selanjutnya kita menggunakan data rata-rata curah hujan 2020. Selanjutnya interpolation attribute-nya kita masukkan rata-rata curah hujan 2020. Jangan lupa di klik input layers, dan setelah itu kita extend-nya kita gunakan UseMap Canvas Extend, dan setelah itu kita ganti dengan 300 dan kolomnya akan otomatis akan berganti menjadi 267. Kita bisa juga langsung save dengan save to a temporary file atau save to file. Kali ini kami akan klik save to file. Nah, selanjutnya kan oke, silang aja. Nah, secara otomatis akan
akan berubah menjadi data raster, yang dimana ini adalah hasil dari interpolasi IDW yang kita lakukan sebelumnya. Dikarenakan dia belum berbentuk sesuai dengan file yang kita butuhkan, maka kita harus melakukan pemotongan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Kita klik raster, terus kita masukkan exception dan kita pilih clip raster by max layer. Oke, selanjutnya input layernya kita masukkan adalah interpolation, dan selanjutnya max layernya adalah Provinsi Sumatera Barat. Sebenarnya kita bisa mengatur, tapi pada kali ini kami akan lanjut aja terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah diatur penyimpanan, kita save file. Kita klik embed IDW Sumatera Barat atau Sumbar, save, lalu klik run. Nah, untuk data yang tidak perlukan kita bisa hapus saja. Oke, sesuai dengan pola pemotongan tadi, data raster kita tadi sudah terpotong. Selanjutnya kita akan mengatur simbologi. Kita mengatur menjadi single bed. Kita ingin membuat grayscale ini menjadi warna dengan mengetik IDW sumber, lalu mengetik properti. Di properti itu ada simbologi. Single blend ini kita ubah menjadi CD color. Untuk itu kita menggunakan warna ini langsung. Kita klik classify. Dikarenakan ini terlalu banyak, kita gunakan mode equal interval. Dengan 5 kelas, warnanya kita ubah dulu, balikan dari muda ke tua. Lalu setelah kita pilih, kita klik OK. Secara otomatis dia akan berwarna. Setelah itu, teman-teman bisa membuat pemisah antara gradasi warna ini dengan cara membuat kontur dengan cara klik menu raster, lalu pilih X contour, lalu pilih kontur. Nah, untuk input layarnya itu IDW sumbernya itu kita gunakan, lalu intervalnya adalah kita gunakan sebanyak 250. Untuk atribut namanya itu kita gunakan hujan. Dan setelah kita atur semuanya, kita atur penyimpanannya, save to file, kita bikin namanya kontur IDW, lalu kita klik save, kita klik run. Nah, ini akan muncul seperti ini. Secara otomatis kontur lainnya akan seperti ini. Terlihat di sini sudah berpola, sudah memisahkan gradasi warna yang ada di layar ini, tergantung dengan nilai yang kita gunakan. Untuk setelah itu kita bisa atur simbologi jika teman-teman ingin menggunakan suatu bentuk label. Bisa kita lakukan klik kanan di IDW sumber, kita klik kanan lalu klik properti. Di properti ada label, kita klik single label. Dikarenakan tadi ada kontur, maka kita gunakan hujan sebagai parameter sampelnya. Lalu kita atur besarannya, kita klik OK. Secara otomatis dia akan keluar seperti ini. Lalu untuk titik rata-ratanya kita klik dengan cara yang sama melalui single label. Kita gunakan nama stasiun, value-nya, kita klik OK. Otomatis dia akan keluar seperti ini. Oke, selanjutnya untuk penyajian teman-teman bisa lanjut ke pengolahan desainnya. Untuk proses pengolahan metode data curah hujan menjadi peta data curah hujan sudah sampai selesai pada tahap ini. Sekian dari video presentasi kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya.
Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.